Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita bertemu kembali di dalam ibadah kita bersama-sama. Saya percaya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan terus melingkupi kehidupan kita. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan. Dalam Mazmur 100 ayat 4 berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Mari saat ini kita bersama-sama, kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang baik, dengan sikap hati yang benar, terfokus kepada Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau bersatu bersama-sama di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Allah yang menuntun langkah-langkah kami, Allah yang memberikan kekuatan bagi kami, Allah yang menopang kami ketika kami lemah. Tuhan, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu, kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi ya Tuhan. Kau melawat Tuhan setiap jemaat-Mu, Kau menghampiri setiap hati umat-umat-Mu Tuhan, dan setiap hati kami Tuhan. Kau memberikan perubahan-perubahan yang baru ya Bapa, spirit yang baru daripada Engkau, kekuatan yang baru dalam setiap kebenaran firman-Mu yang akan kami terima pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biar setiap puji-pujian kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Kau mencurahkan hujan damai sejahtera-Mu atas bangsa kami ya Bapa. Kau melawat keadaan bangsa kami Bapa. Untuk kebenaran firman-Mu juga boleh Tuhan menghidupkan untuk bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau lepaskan berkat buat Indonesia, buat presiden kami Tuhan, buat para pemerintah bangsa kami, buat seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Kami boleh tetap dalam keadaan yang kuat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu yang sempurna ada di dalam kehidupan kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat sekalian, kita mau menikmati puji-pujian di hari baiknya yang kudus. Amin. Amin.
Setiap langkah kami, Bapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Terima kasih Yesus. Mari berjalan bersama kami Tuhan. Berdoa setiap kami Tuhan. Engkau bersama kami Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah bersamamu Bapa. Ku lewati semua, berkenan-Mu ya, teguhkan hatiku.
Sidang jemaat Tuhan, mari kita satukan hati, kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk jam yang indah pada saat ini. Meskipun melalui streaming, kami boleh menikmati sabda-Mu. Kuduskan setiap kami, baik kami yang hadir di tempat ini, maupun sidang jemaat-Mu yang menyaksikan streaming ini, bahkan setiap orang yang menangkap siaran ini, kiranya Tuhan jamah, Tuhan urapi, supaya kami yang mendengar pun hamba yang menyampaikan, kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Kami sambut dengan sukacita sabda-Mu, demi Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan, Shalom, saudara kekasih yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Mengingat perayaan hari kenaikan yang kita akan rayakan. Setelah kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan dalam suasana virus corona, epidemi COVID-19, sehingga kita hanya berbakti beribadah di rumah. Nah, saat ini kekasih-kasih Tuhan, kita memperingati hari kenaikan Kristus. Kenaikan Kristus membuktikan bahwa kematian Kristus tidak hanya bersifat historis. Artinya kejadian sejarah masa lalu. Kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa kematian dan kebangkitan Kristus bukan hanya bersifat historis, tetapi juga eskatologis. Artinya membawa dampak kepada kekekalan, kepada hidup yang akan datang. Saya ulangi, kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa kematian Kristus tidak hanya bersifat historis, sejarah dunia yang pernah terjadi di alam semesta. Tetapi kenaikan Kristus membuktikan bahwa kematian dan kebangkitannya juga bersifat eskatologis, masa depan kekekalan kita. Nah, kenaikannya melegalkan kebangkitan semua orang. Kenaikan Kristus ke surga melegalkan semua orang yang mati nanti akan diadili di akhir zaman. Itu sebabnya saya sampaikan bahwa kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa kematian dan kebangkitannya bukan hanya bersifat historis, sejarah yang pernah terjadi di dunia masa lalu, melainkan juga bersifat eskatologis, yang dunia yang akan datang, yaitu kekekalan. Nah, saudara yang Tuhan kasihi, Kristus mati, bangkit, dan naik ke surga. Ini merupakan jalan atau rambu kita untuk menuju kerajaan surga. Bahwa manusia adalah makhluk kekal. Manusia bukan hanya hidup di dunia yang fana ini, namun manusia makhluk kekal, di mana kematian merupakan gerbang memasuki kekekalan itu. Sebagaimana firman Tuhan dalam Injil yang dicatat oleh Yohanes dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kita langsung ayat 6. Demikian kata Tuhan Yesus kepadanya.
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus. Artinya tidak ada keselamatan di luar Kristus. Bahwa di kolong langit ini Allah hanya menaruh satu nama, yaitu Yesus Kristus yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Menyediakan tempat di surga, jangan saudara artikan bahwa Yesus agen properti yang membuat rumah-rumah lantas menyediakan properti rumah saudara. Bukan itu maksudnya. Stressing kepada kebenaran firman Tuhan ini ada ayat yang ke-6. Bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat. Dan di mana Kristus ada, kelak kita pun ada di sana. Sekali lagi, jangan saudara anggap bahwa Yesus agen properti. Tapi perhatikan stressingnya di dalam ayat yang ke-6. Penekanannya, kebenarannya di dalam ayat yang ke-6. Ketika ia naik ke surga, ia berkata, aku jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Kristus. Apanya? Teladan Kristus. Ketika ia ada di dunia ini, itulah jalan kita menuju kepada kemuliaan bersama dengan Bapa di surga. Ketaatannya, kerendah hatiannya, kelemah lembutannya, kesabarannya, kasihnya, bahkan pengampunannya, itu merupakan jalan. Oleh sebab itu, kita harus menjadi seperti Kristus. To be like Christ. Saudara dan saya akan kelak menghadapi tahta pengadilan Kristus. Ketika kita sudah habis waktu kita di dunia ini. Dan kita dipanggil pulang ke surga. Kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Sebagaimana ditulis di dalam Roma pasal 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita. Semua orang. Ya, setiap orang berbicara tentang semua. Tidak ada terkecuali. Semua orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, kita makhluk kekal, saudaraku. Kita mati dan seperti Kristus bangkit, kita pun akan dibangkitkan. Ya, kita tidak perlu mencemaskan siapa yang mengantar kita ke pemakaman ketika kita dipanggil pulang. Tapi perkarakan dengan serius. Siapa yang menjemput kita ketika ajal kita sampai. Saudara, jikalau kita mau mengikuti rambu-rambu menuju surga, karena Kristus mati, bangkit dan naik ke surga adalah satu rambu, satu perjalanan yang dapat kita tempuh, yaitu melalui teladan hidupnya. Dan kalau kita mengikuti teladan hidupnya, kita menjadi seperti Kristus dalam kasih kita kepada sesama, pertolongan kita kepada sesama, ya, pengampunan kita kepada orang-orang yang melukai, menyakiti kita, dan ketaatan kita kepada Bapa melalui kebenaran firman Tuhan. Itu merupakan rambu untuk kita sampai kepada Bapa di surga. Amin, saudara. Nah, saudaraku, Rasul Paulus oleh hikmat Roh Kudus memberi satu gambaran, satu kebenaran bagaimana kita bisa menangkap message ini supaya kita kelak boleh sampai kepada Bapa di surga. Kalau kita membaca di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, Filipi 3 ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia, dengan Yesus.
Aku menjadi serupa dengan Kristus dalam kematiannya. Saudara pemirsa, dimanapun Anda berada, kita harus menjadi sama seperti Kristus. Sebagaimana firman Tuhan dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa, to be like Christ, menjadi serupa di dalam kematiannya. Nah, di dalam kebenaran ini kita diajarkan, ya, ketika saya pelajari bagaimana Rasul Paulus rindu untuk mengenal kuasa kebangkitan dan menjadi serupa dalam kematiannya. Kalau kita mau dibangkitkan, kita harus mati seperti Kristus mati. Sebagaimana ada pujian yang diciptakan karya Bapak rohani saya. Pujian ini berkata begini. Matikanlah aku Tuhan, matikan ku setiap hari, agar ku dapat memuliakan nama-Mu dalam roh dan kebenaran. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati tersalib. Seperti Yesus, ya Bapa, ubah hidupku, turuti semua perintah-Mu. Matikanlah aku Tuhan. Seirama dengan message yang Rasul Paulus sampaikan. Untuk mengenal kuasa kebangkitan, kita harus mati serupa dalam kematian Kristus. Nah, sekarang persoalannya saudara, kata mati. Kita harus mati sementara kita hidup. Apa yang mati? Apakah kita bunuh diri? No, bukan itu. Mati kedagingan kita. Mati sinful nature kita, kodrat dosa kita. Kita maunya yang enak-enak secara duniawi, saudara. Tetapi Roh Kudus mengajar kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Ini tidak mudah, saudara. Ya. Kalau dulu rasul-rasul mereka mengalami martir, penyiksaan secara fisik, ada yang digantung, ada yang disalib kepala di bawah, ada yang digoreng, ada yang dikorok, ada yang dijadikan obor, disate, dibakar. Kita mungkin tidak mengalami seperti apa yang mereka alami. Tetapi kita harus mati kedagingan kita. Saudara harus matikan kedagingan, keduniawian saudara. Untuk kita boleh taat seperti Kristus. Nah, saya pelajari ada beberapa kata mati dalam teks Alkitab. Bahasa Yunani khususnya. Paling tidak ada 3 hal. Dan apa maksud mati oleh Rasul Paulus sehingga kita boleh mengenal kuasa kebangkitan dan hidup dalam kebenaran. Kata mati yang pertama, teks Yunani, di dalam Matius 2 ayat 15, dikatakan bahwa Yusuf dan Maria mengungsi ke Mesir karena Herodes akan membunuh anak di bawah umur 2 tahun. Sehingga dikatakan Yesus tinggal di Mesir, mengungsi di Mesir sampai Herodes mati. Matius 2 ayat 15. Nah, kata mati di sana berasal dari kata Yunani teleote, yang lebih berarti akhir dari kehidupan. Jadi Yesus tinggal sampai Herodes mati, ya, teleote, akhir dari kehidupannya di dunia ini. Itu kata pertama, ya. Artinya memang sudah ajal, sudah berakhir, ya. Hidupnya sudah berakhir, jadi mati. Itu teleote. Yang kedua, kata analusis, ya. Di dalam 2 Timotius 4 ayat 6, ya. 2 Timotius 4 ayat 6 juga ditemukan kata mati. Tapi kata mati di sini berangkat dari dunia
yang fana. 2 Timotius pasal 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Kata kematianku dari kata analusis, artinya berangkat dari dunia yang fana ke dunia yang baka, ya, alam baka. Atau dalam terjemahan lain ajal. Jadi sudah mendekati ajalnya Rasul Paulus. Tetapi di dalam Filipi 3 ayat 10, kata mati di sana tidak menggunakan kata teleote, berakhir hidupnya. Tidak juga menggunakan kata analisis, berangkat, ajal. Tapi Rasul Paulus menggunakan kata thanatos. Dalam Filipi 3 ayat 10 tadi, Rasul Paulus menggunakan kata thanatos. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam thanatosnya. Ya, thanatos, mati di sini punya 2 arti. Terpisahnya roh dari tubuh, itu mati juga, saudara. Tapi makna yang kedua, terpisahnya roh dari tubuh ini, kita mematikan daging kita, ya, sehingga roh kita boleh hidup. Karena kita makhluk kekal, makhluk roh. Ketika daging ini kembali ke tanah, mati, roh kita harus bertanggung jawab, masih hidup. Sebagaimana ditulis dalam Lukas pasal 16 ayat 22-23. Lazarus si miskin mati, ya, orang kaya juga mati. Nah, di balik kubur, saudara, bukan akhir segalanya. Di balik kubur, orang kaya itu masih merasakan bahwa matanya dan mulutnya, panca inderanya masih berfungsi, dan celakanya tubuhnya masih sakit, dan dia menderita di alam maut. Saudaraku, mati di sini adalah mematikan keinginan tubuh kita, keinginan daging kita yang selalu berhasrat kepada dosa. Itu yang kita matikan, ya. Ketika kita mematikan daging kita, maka roh kita yang hidup, ya. Bagaimana saya sering sampaikan kepada anak-anak muda, daging ini maunya yang nikmat, ya. Maunya nonton porno, aduh indah. Tapi roh kita mengajak kita bersekutu dengan Tuhan, merenungkan firman, ya. Hormat kepada orang tua atau melawan orang tua, membohongi orang tua atau jujur. Walaupun ketika jujur mungkin kita mengalami perkara yang tidak enak, tapi roh kita menghendaki yang jujur. Nah, itu sebabnya dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi dikatakan, aku jalan kebenaran dan hidup. Kalau kita mau menikmati kebangkitan hidup kita bersama dengan Kristus, jalannya melalui Yesus. Harus sama serupa dalam kematiannya. Kematian yang mana? Mematikan hasrat duniawi kita, kedagingan kita yang suka berbuat dosa, dan kita hidup dalam kebenaran. Oh, ini juga tidak mudah, saudara. Bukan hanya mati digantung, digorok, disalib, tapi mematikan kedagingan juga tidak mudah. Ketika kita sudah taat kepada Kristus, maka perhatikan, kita akan bertumbuh dewasa. Mengapa kita harus serupa dalam kematiannya? Mematikan keinginan daging. Matikanlah aku, Tuhan. Matikan Gusti hari. Day by day kita terus minta, matikan daging ini, ya. Supaya apa? Supaya ketika Kristus mati menebus dosa kita, kita sudah menjadi hamba Kristus, bukan lagi hamba dosa. Tapi tidak cukup di situ. Ketika kita mematikan setiap hari, kita bersekutu intim dengan Tuhan, intimacy with God, kita bukan hanya menjadi hamba Kristus yang ditebus dari dosa, tapi kita menjadi
sahabat Kristus. Yohanes pasal 15 ayat 15. Kamu bukan lagi hamba, tetapi kamu sahabatku. Wah, luar biasa, saudara. Kita menjadi sahabatnya Tuhan. Kalau kita punya persoalan, kita punya masalah, kita boleh datang kepada sahabat sejati, Kristus Tuhan, yang akan menolong kita. Tetapi tidak cukup menjadi sahabat. Ketika kita terus mematikan daging kita, pada akhirnya kita akan diadopsi oleh Tuhan, oleh Allah, menjadi anak-anak Allah, menjadi ahli warisnya Tuhan. Saudara bisa baca dalam Galatia 4 ayat 7 atau Roma 8 ayat 17. Ya. Kita menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, kita diberi hak, ya, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mematikan thanatos terhadap kedagingan, memisahkan keinginan daging kita dan mentaati Tuhan, maka pada akhirnya bukan hanya menjadi hamba, bukan pula hanya menjadi sahabat Kristus dan anak Allah, diadopsi, diberi kuasa, tetapi kelak semakin dewasa, semakin berkenan kepada Tuhan, kita akan menjadi mempelai Kristus. Haleluya, mempelai Kristus pada akhir zaman. Itu sebabnya kematian, kebangkitannya, dan kenaikan Kristus ke surga menyatakan bahwa Kristus mati bukan hanya peristiwa sejarah historis, tetapi juga eskatologis. Kelak setiap kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Sahabat-sahabat Kristus yang Tuhan kasih, hari ini kita masih beroleh kesempatan. Kalau kita melihat virus corona yang belum berakhir, epidemi COVID-19 ini begitu mudah merenggut nyawa. Mari kita persiapkan hidup kita yang benar, mematikan keinginan daging dan hidup dalam kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus boleh membawa kita kelak kepada kemuliaan, kebangkitan bersama Yesus Bapa di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, kita akhiri ibadah kita lewat streaming ini dalam kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu Engkau bersabda kepada kami, menasihati kami, supaya kami mematikan daging kami. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, kami akan cakap melakukan taat kepada firman-Mu. Oleh sebab itu, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu untuk memahami dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, dan biar setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu dimanapun, khususnya jemaat GBI Pelita Immanuel, Tuhan berkati mereka. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Terima dan sambutlah segala rahmat, anugerah, kasih Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan, Gembala yang agung, sahabat sejati, melalui persekutuan Roh Kudus-Nya. Turun atas saudara berkat dari surga, menyertai engkau hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Seperti Yesus yang taat dan rendah hati, bahkan mati di salib. Seperti Yesus, ya Bapa, upah hidupku, turuti semua firman-Mu.